selamat siang sahabat sehat dimanapun Anda semua berada. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Kita hari ini berjumpa dalam acara Sinkro, kolaborasi Instagram edukatif antara Rumah Sakit anggota Forkom, dan siang hari ini adalah kolaborasi antara 3 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Adi Husada Undan Wetan Surabaya, Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya, dan juga Rumah Sakit Panti Nirmala Malang. Perkenalkan, saya Dr. Sylvia yang akan menjadi host pada siang hari ini. Ya, seperti kita sudah ketahui semua ya, topik siang hari ini adalah tetap aktif dengan osteoporosis di usia menopause. Proses aging atau penuaan itu merupakan suatu proses yang tidak bisa kita hindari ya. Kita semuanya pasti mengalami proses penuaan ini. Setiap harinya kita hari ini menjadi lebih tua dari kemarin ya. Dan proses aging ini meskipun begitu seringkali menjadi momok gitu ya untuk sebagian orang, terutama mungkin wanita, kaum kita wanita, karena banyak sekali perubahan yang harus kita hadapi ya ketika kita menjalani proses aging ini, baik itu dari fisik yang kelihatan maupun dari psikologis secara mental ya. Terutama di wanita ada faktor yang cukup besar yang mempengaruhi, yaitu faktor hormonal ya, salah satunya hormon estrogen misalnya. Jadi banyak nih penyakit atau kondisi-kondisi yang tiba-tiba kita rasakan atau keluhkan yang sebelumnya kita tidak keluhkan. Nah, salah satunya adalah osteoporosis ini. Tapi kan tentu saja ya kita dengan segala kalau boleh dibilang misalnya keterbatasan atau apa, itu kita juga tidak ingin segala keterbatasan ini menghalangi kita untuk tetap semangat, tetap aktif menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Dan siang hari ini kita sudah menghadirkan tidak hanya 1 orang, tidak hanya 2 orang, tetapi 3 orang narasumber yang semuanya adalah expert atau ahli di bidangnya masing-masing yang berkaitan dengan osteoporosis. Saya mau menyapa yang pertama Dr. Bernard Satria Surya Putra, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya. Selamat siang dok. Selamat siang dok. Siang dok, apa kabar dok? Sehat? Sehat dok. Iya, ketemu lagi kita ya dok ya. Kemudian yang kedua ada Dr. Dimas Bagus Respati Anketwin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Selamat siang dokter, salam kenal. Halo, salam kenal. Selamat siang. Ya dok, belum pernah ketemu ya dok sebelumnya. Dan kemudian narasumber kita yang ketiga adalah wanita cantik di sebelah saya, Mbak Weni Mindra, sarjana gizi, ahli gizi di Rumah Sakit Adi Husada Undan Wetan Surabaya. Halo Mbak. Ya, udah nemenin saya di sini. Ya, sama-sama dokter. Oke, nah ini sahabat sehat semuanya, kita sudah ada 3 narasumber yang ahli, jadi pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bertanya apapun boleh seputar osteoporosis di usia menopause ya. Bisa diketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan, akan saya sampaikan dan akan dijawab langsung oleh dokter-dokter dan ahli gizi ini. Baik, sebelumnya itu kita langsung mulai ya dok. Saya mau tanya-tanya nih pertama ke dokter Bernard dulu, boleh ya dok? Boleh. Dari tadi ya topik kita ini kan tentang osteoporosis ya dok. Sebetulnya apa sih dok osteoporosis itu dok? Jadi osteoporosis itu suatu penyakit sistemik ya, artinya dia menyeluruh dan yang terjadi adalah adanya penurunan massa tulang dan kualitas tulang itu sendiri, sehingga terjadi perubahan, kita sebutnya mikroarsitektur dari tulang, sehingga tulang ini lebih rapuh. Nah, kondisi ini memang sangat dipengaruhi dari hormonal gitu.
Nah, khususnya salah satunya menopause ya, karena kita tahu pada usia menopause ini gangguan utamanya itu juga terutama di estrogen. Nah, estrogen ini terutama pada wanita ya, kita juga punya ya di pria, cuman kadarnya memang tidak sebesar pada wanita. Pada wanita dengan penurunan dengan usia menopause itu penurunan estrogennya sangat signifikan. Nah, ini dia mempengaruhi di bone turnover-nya. Nah, sehingga menyebabkan antara proses pembentukan dan proses pemecahannya ini jadi timpang. Nah, akhirnya salah satunya terjadi osteoporosis ini. Oke. Yeah. Berarti kalau istilah awamnya itu osteoporosis itu tulang keropos, benar kah, Dok? Betul. Memang. Iya. Jadi memang banyak awam itu kita pakai bahasa awamnya itu tulang keropos ya, karena ya memang disebutkan di salah satu istilahnya di disiplin ilmu kita bahwa kita ngomongnya nggak selalu brittle bone, tapi memang dia terjadi pengeroposan ya di situ karena perubahan mikroarsitektur itu. Jadi levelnya sudah di mikroarsitektur sehingga dia menjadi lebih tipis ya gitu. Lebih rapuh dia. Jadi kepadatan tulangnya itu jadi kurang ya, Dok? Iya. Jadi massa tulang itu sendiri berubah, kemudian kualitasnya jadi ikut berubah gitu. Oke, Dok. Jadi tadi sudah disampaikan ya salah satu faktornya itu adalah yang terbesar itu estrogen, makanya angka kejadiannya pun juga meningkat pada wanita yang sudah menopause, karena wanita yang sudah menopause tuh estrogennya menurun drastis. Selain menopause, Dok, faktor apa lagi? Ada nggak sih, Dok, faktor lain yang bisa meningkatkan risiko terkena osteoporosis? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Salah satunya dengan usia itu penyerapan kalsium dalam tubuh itu akan berkurang. Itu ya sebenarnya itu normal ya, karena dengan bertambahnya usia, kemampuan penyerapan kalsium itu kan terutama di usus ya. Jadi kemampuan seperti kita tahu gini, kalau kita bertambah usia, kemampuan atau keinginan untuk makan itu pasti akan menurun, tidak sebesar ketika kita muda. Nah, fungsi dari otot-otot di sekitar situ pun juga berkurang. Jadi adanya gangguan penyerapan kalsium ini kemudian juga dipengaruhi adanya kadar vitamin D dalam tubuh kita yang berkurang, itu berpengaruh terhadap terjadinya osteoporosis ini. Karena sebenarnya vitamin D ini dibutuhkan dalam kadar yang cukup sebagai kendaraannya dari kalsium untuk bisa sampai ke target organ, dalam hal ini tulang ya. Nah, tetapi kalau kadarnya berkurang, berarti yang diangkut oleh vitamin D ini juga sedikit gitu. Belum lagi karena kemampuan penyerapannya berkurang dan asupan kalsiumnya juga berkurang. Nah, ini jadi apa ya? Jadi sinkron semuanya ya. Jadi semuanya berefek pada berkurangnya kadar kalsium dalam tulang, sehingga dia mempengaruhi dari tulang itu sendiri gitu. Kualitas tulangnya. Iya, kualitas tulangnya itu sendiri. Ini menarik nih bahwa vitamin D adalah kendaraan dari kalsium untuk bisa sampai ke tulang gitu ya, Dok ya. Iya. Dan tadi sudah mungkin intake-nya berkurang, kemudian penyerapan dalam tubuhnya juga berkurang. Oke, Dok. Kemudian mungkin gejala osteoporosis itu apa ya, Dok? Mungkin bisa dari gejala awal yang mungkin kadang sering terlewatkan bahwa ternyata itu gejala osteoporosis gitu. Sebenarnya untuk gejala yang paling gampang memang paling banyak itu orang akan datang dengan keluhan nyeri sebenarnya. Nah, memang terkesan agak terlambat. Tetapi memang untuk mengetahui awal tanpa gejala itu ya kita harus screening ya di usia-usia. Jadi gini, sebenarnya menopause ini kan ada fasenya ya. Ada pre, ada peri, ada menopause, ada post menopause gitu. Sebenarnya di menopause sendiri itu biasanya belum terjadi langsung osteoporosis ini gitu.
tetapi di post menopause-nya ini gitu. Nah, jadi memang banyak kalau dokter dengar kan kalau bisa di usia-usia pre-menopause atau di menopause, di usia menopause misalnya, itu sudah mulai dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan awal. Gitu. Sebenarnya gold standardnya sih kita biasanya melakukan pemeriksaan namanya bone mass density ya, densitometry sorry. Nah, di situ kita bisa tahu nilai kepadatan tulangnya dalam tubuh seseorang ini seberapa gitu. Tapi kalau misalnya orangnya tanpa screening, biasanya pasien-pasien itu akan datang dengan keluhan nyeri gitu, atau biasanya dia nyeri sendi ya dok ya maksudnya dok? Nyeri bisa apapun, tidak selalu di sendi. Jadi sebenarnya menopause ini implikasinya tidak hanya ke osteoporosis ya, bisa juga ke osteoartritis, dan juga ada mungkin baru aja ada yang disebut sebagai sarkopenia. Sebenarnya tiga-tiganya ini saling berhubungan ya terhadap karena menopause-nya, post menopause ya terutama gitu. Jadi bahwa karena sarkopenia ini sendiri kan problemnya di otot, di muscle gitu. Nah ini saling mempengaruhi karena tulang itu juga hidupnya jadi karena tekanan ya. Dengan dia ada tekanan, tulangnya jadi hidup gitu. Jadi kepadatannya bisa bertambah gitu. Ya, jadi kalau biasanya pasien-pasien datangnya sudah dalam kondisi misalnya ada fraktur datang atau nyeri dimanapun, bisa nyeri sendi, bisa nyeri di punggung. Nah, biasanya dari keluhan-keluhan itu kita lakukan X-ray, kita evaluasi. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa karakteristik gambaran dari X-ray ini bahwa oh ini gambaran suatu osteoporosis atau menuju suatu ke osteoporosis gitu. Tapi untuk pastinya itu kita perlu pemeriksaan namanya bone mass densitometry itu, BMD kita biasanya nyebutnya. Karena gejalanya tidak spesifik ya dok ya, dan tentu saja itu tadi semuanya ada proses ya dok, tidak langsung. Betul. Nah makanya itu mungkin ini informasi juga buat sahabat sehat untuk ini yang sudah usianya sekitar 40-an ya dok, biarpun belum sampai menopause tapi sudah mulai tanda-tanda udah bisa mulai screening tadi bone mass density itu ya dok. Iya. Jadi memang kan untuk ke menopause ini kan biasanya kan dialami pasien usia 40 sampai 50-an ya. Memang tidak menutup kemungkinan dia lebih awal di 30-an atau malah late di sekitar 60-an baru terjadi, itu bisa gitu. Nah, berbeda-beda betul, tiap orang bisa berbeda-beda. Dan biasanya kan ada tanda-tanda yang istilahnya mirip-mirip lah ya. Misalnya kayak mulai merasa gampang kepanasan, seperti itu di usia-usia seperti itu ya gitu. Kulit mulai kering seperti itu. Nah, itu sekarang anak muda juga banyak dok tanda-tanda jompo gitu. Iya. Iya dok. Oke dok, paham. Kemudian tadi pemeriksaan sudah disampaikan. Nah, kira-kira kalau sudah terkena atau terdiagnosa osteoporosis ini, apakah ada pengobatannya dok? Pengobatannya ada. Jadi memang untuk penanganan osteoporosis sendiri ini bisa dengan medikamentosa, juga diperlukan kalau misalnya orangnya masih bisa dalam artian tidak bedriding ya, jadi tidak dalam kondisi mobilitasnya masih bisa, kita sarankan pasti tetap ada olahraga ya gitu. Supaya kayak saya sampaikan tadi bahwa tulang itu hidup dengan adanya pressure. Jadi dengan adanya tekanan dia akan ada yang diambil dan akan ada yang diganti gitu. Jadi harus ada inisiatornya gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan aktivitas fisik. Oke, makanya di sini juga kita menghadirkan Dokter Dimas ya, yang ahli dalam mungkin olahraga dan rehabilitasi ini. Baik, sekarang saya mau geser dulu dok ke Dokter Dimas yang tadi sudah siap. Ya dokter, osteoporosis ini apakah mempengaruhi postur tubuh seseorang dok? Jadi kan ada mungkin mitos, ada anggapan bahwa orang yang posturnya bungkuk itu berarti dia osteoporosis, itu mitos atau fakta sih dok?
wah ini bisa dua ya, bisa mitos atau fakta. Tapi kalau kita ngomongnya untuk osteoporosisnya, yaitu bisa fakta. Karena apa? Gangguan postur sendiri ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Satu, misalnya kebiasaan, ya. Kebiasaan kita tuh HP-an, nah semacam itu. Kemudian misalnya kita bekerja kantoran ya sobat sehat, yang misalnya dia itu duduk terus, ya toh, kemudian posturnya tidak terperbaiki. Maksudnya mejanya terlalu pendek atau terlalu tinggi, atau kemudian posisi layarnya yang tidak baik. Nah, itu akan menyebabkan gangguan postur juga kalau tidak terbina dengan baik. Nah, kalau sudah punya oleh-oleh ini, nah nanti tidak baik di masa tuanya setelah menopausnya itu. Nah, kalau orang kita tahu ya, lansia biasa itu kan bungkuk. Kita mesti cek-cek nih bagaimana sih kondisi tulangnya. Mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu bahwa memang tulangnya itu sudah keropos dan sudah patah. Nah, kalau patah, sudah kotaknya enggak, tulang punggung itu kan kotak-kotak gitu kan. Nah, kalau dia udah jadi segitiga, nah itu dia sudah patah, bisa terjadi gangguan postur, ya bungkuk seperti itu yang kita lihat. Nah, jadi pada orang lansia, kalau dia itu osteoporosis, apakah dia itu bisa bungkuk? Bisa jadi, itu bisa patah. Jadi jawabannya apa? Luas ya dok, nggak bisa kita langsung kamu osteoporosis. Ya, karena berkaitan juga dengan kebiasaan sehari-hari juga ya dok. Ya. Tapi apapun penyebabnya itu pastinya nggak bagus untuk kesehatan. Kalau posturnya bungkuk, benar ya dok? Ya. Iya, oke dok. Nah tadi salah satu terapi untuk pasien-pasien osteoporosis ini kan olahraga, mungkin ada latihan-latihan untuk jangan yang sudah kena dulu deh dok, untuk mencegah dulu dok. Ada nggak sih dok kita jangan sampai deh kita kena osteoporosis, sebenarnya bisa dicegah nggak dok dengan latihan juga? Bisa banget, dan dicegahnya itu baru mulai, nggak sekarang gitu ya, tapi mulai dari awal, usia 20 tahun ya, 20 sampai 30 tahun ya. Jadi kalau sekarang kaum mageran seperti dokter bilang tadi, bobo ya, digelindang gelundung aja di kasur, no, itu nanti resikonya tinggi ya. Jadi harus latihan. Latihannya apa? Nah, latihan-latihan yang mengandung beban, misal latihan beban berat di gym boleh, apapun itu. Kemudian latihan basket bisa, tenis bisa, jalan kaki, lari boleh, renang juga oke. Nah, latihan-latihan yang menimbulkan beban pada tulang itu akan menghidupkan tulang. Kayak dokter Dana tadi sudah jelaskan. Nah, kalau otot juga kuat, maka tulang itu tekanannya sudah oke, sehingga dia bisa terbangun dengan baik. Nah, kalau kita sudah latihan mulai dari usia muda, nanti resiko fraktur, resiko osteoporosisnya di masa tua itu cenderung lebih kecil. Oleh sebab itu, olahraga apapun di usia muda itu saya anjurkan deh, apa aja ya. Untuk investasi di masa tua ya dok. Betul sekali. Nah, jadi ini sebenarnya topiknya tidak hanya untuk orang-orang yang sudah usia menuju menopause gitu, tapi penting juga nih untuk kita yang masih muda supaya investasi di masa tuanya nggak sampai demikian. Dan ternyata benar-benar otot dan tulang ini benar-benar saling ya dok ya. Jadi ternyata ototnya selain bisa membantu mensupport juga menghidupkan tulangnya itu, menghidupkan. Kalau untuk latihannya dok, rekomendasinya mungkin seminggu berapa kali atau berapa jam, sekali latihan berapa jam, ada nggak dok? Ya. Rekomendasinya. Untuk latihan kita harus fokus dulu ke latihan apa. Kita itu ada 3 latihan yang biasanya kita resepkan ke pasien. Yang satu adalah latihan stretching, latihan peregangan. Yang kedua adalah latihan strengthening, latihan penguatan, latihan untuk beban. Yang ketiga adalah latihan aerobik. Nah, ini masing-masing punya resep sendiri. Latihan stretching bisa setiap hari atau seminggu 5 kali. Kalau latihan aerobik ya bisa seminggu 5 sampai 7 kali itu boleh dengan intensitas yang
tertentu dan latihan beban. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan beban yang bisa dikerjakan oleh si otot. Paling enggak dia seminggu 3 kali aja cukup. Ya, kita harus memberikan otot itu waktu istirahat supaya dia pulih sempurna dengan baik. Overtraining juga nggak bagus ya, Dok? Oh, sangat tidak bagus, karena itu nanti akan menimbulkan nyeri di masa selanjutnya. Nah, itu yang normal untuk yang usia kita. Kalau yang untuk menopause atau untuk lansia, latihannya nambah nih. Ada latihan keseimbangan, ya toh. Kemudian ada latihan sensoris yang lain. Kemudian ada latihan-latihan yang mencegah pasien itu supaya tidak mudah jatuh. Nah, itu. Cuman pada dasarnya juga itu, ya, jadi resiko jatuh juga harus dikurangin. Nah, latihan-latihannya itu antara lain dengan itu tadi, penguatan, keseimbangan, latihan stretching, dan aerobik itu harus dilakukan dengan baik. Gitu. Oke, jadi intinya mau berapapun usia kita, jangan berhenti berlatih ya, Dok. Tinggal nanti disesuaikan dengan usia dan kemampuan juga pastinya ya, Dok. Kadang ada yang mungkin mikirnya sudah tua nih nggak bisa olahraga, padahal justru harus tetap dilatih ya, Dok. Betul, dengan bertambahnya usia kita punya intensitas latihan yang berubah juga. Kalau orang muda seperti kita kan mungkin intensitas sedang aja bagus. Nah, latihan untuk orang tua ya bisa dimulai dari intensitas ringan, beban yang ringan dulu, atau kekuatan yang ringan dulu, atau jarak lari atau jarak ini yang ringan dulu. Nah, nanti kita tingkatkan bertahap tuh supaya kita bisa mencapai target goalnya itu nanti, tulang yang oke, otot yang kuat, dan sebagainya. Dan mungkin yang sering diabaikan itu latihan tadi, strength training atau yang pakai beban itu ya, Dok. Kalau usia muda biasanya sukanya yang lebih ke kardio aja ya, Dok. Kayak lari tapi kalau yang bebannya ini yang mungkin kurang diperhatikan ya, Dok. Ya, harus ditambahkan dalam porsi latihan dalam seminggu, harus ada. Siap, Dok. Kalau latihan high resistance, Dok, itu apa, Dok, dan gunanya untuk apa? Nah, high resistance ini adalah tujuannya untuk menguatkan otot, ya, massa ototnya kuat, ya toh. Kalau massa ototnya kuat bisa sebanding dengan tulang yang kuat, ya. Jadi seperti itu kerjanya. Jadi tulangnya kalau oke, dipengaruhi juga ototnya kalau oke. Nah, untuk yang high resistance itu lebih cocok untuk orang yang muda, ya, untuk usia 20, 30, 40. Nah, itu high resistance boleh dengan beban yang tinggi. Nah, kita punya rumus untuk menentukan berapa beban sih yang bisa dikerjakan oleh orang itu. Nah, kita pakainya 1 repetisi maksimum. Jadi kalau misalnya sobat-sobat sehat ini pernah ke gym, nah itu pasti physical trainernya itu juga mengukur dulu. Jadi dengan alat, misal nih, beban apa nih untuk bicep misalnya, untuk menekuk otot bicep ya. Nah, itu nanti dicapai dalam berapa kali sampai capek. Nah, nanti ada rumus untuk penghitungan 1 repetisi maksimum. Untuk high intensitas itu tadi, bebannya itu tadi tidak cocok untuk orang lansia. Nah, jadi untuk setelah menopause itu untuk yang ringan atau sedang. Nah, nanti untuk yang high itu untuk yang kelompok umur yang lebih muda. Nah, tujuannya apa? Kalau untuk menguatkan otot itu tadi di atas, juga untuk menguatkan tulang, harapannya di masa depannya nanti tulang lebih tidak keropos daripada yang tidak latihan sama sekali. Yang kaum ini rebahan, nah, ya kan? Oleh-olehnya dari generasi COVID nih, kaum rebahan, nah itu punya resiko sangat tinggi. Itulah. Satu lagi kalau kebawa ya, Dok, ya, padahal COVID-nya udah kapan gitu. Nah, itu. Tambahan satu lagi, nanti yang berhubungan dengan nutrisi, kalau teman-teman sekarang kan suka ngopi tuh. Nah, kopi ini bisa beresiko untuk meningkatkan keroposnya tulang di masa datang. Nah, nanti sama dietitian kita nih bisa cerita. Oke, nanti tanya lebih lanjut ya. Iya, berarti
Itu sobat sehat ya. Jadi kita berolahraga, mungkin ke gym, main angkat beban bukan cuma untuk keren-kerenan bentuk otot, tapi untuk lebih pentingnya adalah untuk investasi kesehatan di masa tua kita nanti. Oke. Kemudian apa yang perlu diperhatikan saat tadi ini sudah ya dok ya, untuk biar latihannya ngefek. Kemudian, nah ini dok, kalau untuk yang pasien-pasien atau penderita yang sudah mungkin terdiagnosa tegak osteoporosis, peran fisioterapi ini dok, mungkin kalau yang sudah sampai terjadi, kan banyak ya dok ya pasien osteoporosis kemudian terjadi patah tulang gitu. Peran dari fisioterapi mungkin sebelum ada kejadian patah tulang dan setelah kejadian patah tulang itu perannya seperti apa dok? Oke, baik. Dari kami di Rehab Medik, kalau sebelum patah tulang ya pasti kita menguatkan itu tadi ya, mesti latihan-latihan itu. Nah, kalau setelahnya patah tulang ya kita kerjasama lagi dengan ortopedis kita, Bernard ya. Kalau sudah patah, nah setelahnya itu harus ada program latihan kembali untuk menguatkan kembali, karena biasa kita kan setelah operasi itu ada target-target tertentu, misalnya operasi penggantian panggul. Nah, kemudian dia harus bisa duduk dalam berapa hari setelah operasi, kemudian harus bisa berdiri, berjalan dalam hari-hari tertentu. Nah, itu harus tercapai. Peran fisioterapi adalah untuk mengembalikan fungsi normalnya ya dok? Ya, membantu kembali setelah operasi supaya pasien bisa beraktivitas lebih baik lagi, kalau bisa kan kayak sebelumnya, semacam itu. Oke, itu perannya fisioterapi atau rehabilitasi medik ya. Jadi selalu berkolaborasi. Berarti bisa ya dok kalau misalnya mungkin yang belum sampai kejadian tapi mau mencegah, yang sudah usia ini datang nih ke poli rehab medik untuk latihan aja, bukan pasca operasi atau apa, tapi ya untuk penguatan, untuk pencegahan tadi bisa ya dok ya? Bisa banget, dokter rehab pasti sudah bisa untuk memberikan saran arahan apa aja. Tapi kalau misalnya jenengan ingin melihat di YouTube atau apa, bisa diketik aja senam osteoporosis atau senam pencegahan osteoporosis. Nah, itu sudah ada satu paket yang oke. Setahu saya di masyarakat itu sudah ada kelompok, kalau untuk sesuai topik kita adalah kelompok untuk osteoporosis ya. Nah, itu sudah ada di YouTube itu sambil ini boleh nggak sih sambil promosi enggak? Ada perkumpulan di masyarakat itu adalah persatuan komunitas osteoporosis ya dok? Betul, Persatuan Warga Tulang Sehat Indonesia. Nah, jadi disingkat Perwatusi Indonesia. Nah, di Perwatusi itu mereka senamnya itu dikelola oleh dokter spesialis kedokteran olahraga ya, rekan kita. Nah, dia itu ada senam juga di sana. Nah, senamnya itu pasti disesuaikan dengan ilmu kedokteran kita supaya nggak ngawur, kita butuhnya apa, kita dapatnya apa, nah semacam itu. Jadi itu bisa jadi salah satu ilmu. Ya, berarti sekarang udah nggak ada alasan lagi lah pokoknya dok untuk tidak melakukan latihan-latihan itu. Kalau bingung, sahabat sehat bingung nih, bisa langsung ke konsultasi ke dokter rehab medik seperti dokter Dimas, langsung datang ke poli, atau bisa lihat di YouTube, di rumah aja juga bisa latihannya, atau bisa join ke komunitas juga. Mungkin terima kasih dokter Dimas. Saya mau kembali sedikit sebentar ke dokter Bernard. Ada ini nggak dok, kalau dari bidang ortopedi, do's and don'ts atau tips untuk mencegah patah tulang ini, terutama pada pasien yang sudah ada osteoporosis tuh, kalau dari dokter Bernard? Iya, jadi kasus osteoporosis ini kan biasanya memang terjadi di usia lanjut ya. Nah, problemnya itu pada orang usia lanjut itu keseimbangan jadi poin utama. Jadi diusahakan kalau bisa itu jangan jatuh. Jadi resiko jatuh ini yang kita harus cegah. Sebenarnya pencegahannya di sana. Karena pada kasus osteoporosis kalau jatuh, penderitanya jatuh ya maksud saya, itu
resiko untuk patah tulangnya sangat besar. Nah, kembali tadi, jadi bahwa hubungan antara muscle and bone ini sangat erat ya, nggak bisa dipisah sebenarnya. Jadi untuk bisa mencapai tulang yang sehat, pasti otot juga harus dicapai dengan istilahnya massa otot yang baik, kekuatan yang cukup gitu. Termasuk tadi seperti senam atau olahraga apapun, itu juga sebenarnya dia membantu untuk seseorang ini melatih keseimbangannya. Nah, ketika latihan-latihan ini dilakukan secara rutin, ya, tidak perlu intensitas tinggi sebenarnya, seperti kata Dr. Dimas, bahwa intensitas itu disesuaikan dengan usianya, dan nomor satu yang terpenting menurut saya adalah kondisi tubuh pasien itu sendiri. Ya. Kalau sakit jelas jangan olahraga, kan gitu. Harus istirahat begitu. Karena ketika kita sakit, berarti semua organ di dalam tubuh kita itu pengen istirahat gitu. Nah, ketika itu terjadi ya kita pakai untuk istirahat, karena otot dan tulang itu kan organ. Ketika dia ada sakit gitu ya dan harus istirahat, berarti dia butuh rest. Dan rest itu adalah salah satu pengobatan yang membuat kualitas hidup seseorangnya juga akan menjadi lebih baik begitu. Kita mencegah menjadi kronis kan begitu ya. Nah, balik ke tadi. Jadi pencegahannya itu sebenarnya adalah untuk supaya tidak jatuh untuk osteoporosis ini, itu yang paling penting ya. Karena ya itu tadi yang kita takutkan adalah gampang sekali terjadi fraktur. Misal mungkin pernah dengar teman-temannya ada omanya atau siapa cuman kepleset air terus sudah patah dia. Jadi memang sebenarnya pencegahannya adalah di resiko jatuh ini. Jadi misal nih dengan seiring usia itu kan pandangan juga berkurang ya, visual itu pasti akan menurun gitu. Jadi perlu dipertimbangkan mungkin kacamata. Nah, kacamata ini juga harus ada pertimbangannya juga. Kadang-kadang ada yang untuk kacamata baca saja tapi dijadikan satu dengan kacamata jauh gitu ya. Nah, ini kadang-kadang lebih baik dipisah. Karena pengalaman digabung dia jadi, karena digabung dalam satu lensa, dia ngelihat ke depan itu jadi double. Nah, akhirnya salah menginjak jatuh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus lebih diperhatikan ya. Misal ke kamar mandi. Atau sesimpel pemakaian alas kaki juga ya dok ya. Betul. Yang bisa nyerimpetin. Betul. Akhirnya jatuh sendiri gitu ya dok. Jadi alas kaki ini sebenarnya kan susah-susah gampang ya. Ada yang terbiasa, ada yang tidak gitu. Jadi sebenarnya kan alas kaki ditujukan tidak hanya untuk supaya tidak jatuh atau segala macam juga, tetapi melindungi sebenarnya apapun itu di dalam rumah, di luar rumah. Jadi pemilihan alas kaki, terus kemudian ketika sebenarnya kayak alat-alat bantu jalan. Kalau misalnya memang kondisinya itu mengharuskan atau mengkondisikan bahwa harus dengan penggunaan alat bantu jalan, nah itu sebaiknya juga dipakai. Karena ya kita tahu bahwa di masyarakat kita itu kalau pakai tongkat itu kesannya tua sekali. Gitu. Nah, kadang-kadang malu. Gitu. Nah ini yang harus, mungkin mindset ini harus dirubah sedikit ya. Jadi bahwa karena memang kebutuhan untuk keselamatan dan untuk mencegah resiko jatuh tadi, nah ini bisa dipertimbangkan gitu. Oke dok. Jadi intinya adalah mencegah jangan sampai jatuh ya. Jadi buat kita yang punya orang tua mungkin bisa lebih diperhatikan. Kemudian buat yang mungkin sudah mulai aging gitu juga harus lebih memperhatikan. Mungkin kalau dulu di masa mudanya kita ngapa-ngapain nggak ada masalah, sekarang memang harus lebih waspada. Dan tadi juga kompak sekali Dokter Dimas dan Dokter Bernard adalah pentingnya latihan tadi ya, keseimbangan dan lain-lain. Baik, terima kasih dok, saya geser dulu ke Mbak Cantik di sebelah saya. Iya, tadi kita sempat Dokter Bernard menyinggung vitamin D gitu ya. Apakah memang itu ada hubungannya Mbak? Antara vitamin D, kalau dilihat nih pasien-pasien yang patah tulang tuh banyak nggak sih yang ternyata kekurangan gitu vitamin D atau seperti apa? Ya, kalau untuk dari vitamin D memang kebutuhannya itu beberapa ada di makanan dan beberapa memang bisa diproduksi dalam tubuh kita sendiri tapi dengan bantuan sinar matahari. Jadi untuk beberapa yang terkandung dalam makanan biasanya itu ada di produk-produk seperti minyak ikan, terus kemudian ikan, kemudian susu seperti itu. Nah untuk yang
diproduksi dalam tubuh kita yang membantu yang memerlukan sinar matahari itu tadi, itu mungkin bisa dengan melakukan berjemur biasanya setiap pagi dan sore hari. Biasanya kalau untuk pagi sih di bawah jam 9, dan untuk sore biasanya lebih dari jam 9 sore. Nah itu untuk di bawah itu maksudnya sebelum berarti ya? Sebelum jam 9. Soalnya sorry saya potong sebentar, soalnya mau meluruskan aja karena ini banyak yang bilangnya justru harus di atas jam 9 ya kan, jam 9, jam 10 gitu. Malah sebenarnya lebih bagus sebelum ya, biar nggak gosong juga ya. UVB-nya sih, karena kan lebih tinggi di atas jam 10. Kalau menurut komunitas memang dianjurkannya 10 sampai 15 menit untuk berjemur itu tadi supaya bisa mendapatkan vitamin D3-nya. Lanjut Mbak. Terus kemudian kalau untuk asupan biasanya memang asupan zat gizi seperti makro dan mikro mineral itu juga cukup banyak harus dikonsumsi. Biasanya untuk makro itu ada di protein ya, jadi protein itu biasa dari hewani dan nabati. Kalau untuk hewani biasanya memang ada di ayam, ikan, telur, daging. Dan kemudian kalau untuk nabati biasanya memang banyak ada di tahu dan tempe, kemudian produk kacang-kacangan, kedelai, seperti itu. Nah untuk protein sendiri itu bisa membantu untuk proses pembangunan matriks tulang, jadi bisa menghambat terjadinya kemerobosan tulang itu tadi, terus kemudian bisa membangun massa otot. Gitu. Selain dari zat gizi makro, juga ada dari zat gizi mikro. Biasanya ada kalsium, dari vitamin D, terus kemudian magnesium, fosfor, gitu. Kalau untuk kalsium memang sumber dari bahan makanannya paling banyak biasanya terdapat pada susu, kemudian produk olahan susu seperti yogurt, terus kemudian keju, seperti itu. Berarti banyak ya, nggak hanya vitamin D, dan tadi mungkin terutama untuk pencegahannya adalah protein ya. Tapi itu balik lagi Mbak ke pertanyaan tadi, pernah nggak sih memperhatikan bahwa kalau ternyata tuh pada pasien-pasien yang patah tulang yang karena keropos ini memang kadar vitamin D-nya itu memang rendah, atau ini tidak selalu diperiksakan gitu, kalau dari pengalamannya Mbak Wen? Kalau vitamin D sendiri sih kurang ya, saya maksudnya kurang memperhatikan di itu gitu. Jadi misalnya pasien itu datang dengan kayak patah tulang seperti itu, biasanya untuk nutrisinya memang kita fokuskannya ke jadi kalau untuk pasien-pasien yang patah tulang, kan Mbak Weni sebagai ahli gizi yang ngatur nih ya makanan yang ada di rumah sakit yang harus dikonsumsi sama pasien, itu yang lebih diperhatikan ya untuk membantu pemulihannya itu. Oke. Terus kalau itu tadi, apakah ada hubungan kejadian patah tulang dengan wanita yang sudah menopause dengan asupan gizinya? Mbak Weni menggali nggak ke pasien-pasien itu, biasanya gimana asupan gizinya? Untuk penggalian lebih dalam biasanya memang seperti konsumsi susu seperti itu tuh biasanya memang jarang gitu orang-orang untuk mengonsumsi, soalnya biasanya susu itu kalau misalkan dari makanan sudah mereka merasa tercukupi, susu sudah biasanya nggak dikonsumsi gitu. Jadi biasanya dari situ sih untuk defisiensi kalsium bisa terjadi. Oke. Berarti tadi ya kalau untuk nutrisi-nutrisi yang sama ya berarti Mbak, nutrisi yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan fisik secara umum untuk supaya menunjang aktivitas kita sehari-hari. Ya itu tadi ya yang paling penting ini protein. Terus kemudian kan protein ada dari hewani dan nabati itu tadi. Kalau untuk biasanya sih yang kalsium tadi susu, terus kemudian ada di ikan, ya itu, terus kemudian produk olahan susu, yogurt. Terus yang tadi menarik nih yang disampaikan sama Dr. Dimas terkait kopi nih. Iya, kira-kira bisa dijelaskan sedikit? Iya, kalau untuk kopi, kafein sih sebenarnya itu termasuk dari bahan makanan yang cukup boleh dihindari sih, agak dibatasi untuk pasien-pasien menopause dengan
kondisi osteoporosis karena kafein sendiri itu bisa menghambat penyerapan vitamin D3 gitu. Jadi selain dari kafein juga biasanya untuk makanan-makanan yang tinggi garam, makanan-makanan yang terlalu asin seperti itu juga sudah mulai dibatasi karena garam ya, natrium itu bisa mempercepat pengeluaran kalsium gitu melalui urin. Oh ya. Terus juga yang lainnya sih mungkin kebiasaan merokok, konsumsi minuman alkohol itu mungkin sudah mulai dihindari. Oke, tidak hanya untuk kesehatan tulang tapi kesehatan tubuh kita secara umum juga akan sangat bermanfaat ya kalau kita tidak melakukan tadi yang tidak disarankan ya. Berarti kalau kafein berarti nggak hanya kopi ya Mbak ini ya, termasuk di teh seperti itu juga sebisa mungkin memang kita juga jangan bersamaan dengan waktu makan, jadi harus diberikan jeda gitu. Jadi sebelum atau setelah makan dikasih jeda kurang lebih 1 jam gitu, supaya tidak menghambat penyerapan nutrisi itu tadi. Jadi rugi dong kalau kita sudah nyiapin nih makanan yang mungkin sudah kita pikirkan baik-baik nilai gizinya, ternyata kita malah makannya barengan sama kafein, malah nggak maksimal penyerapannya ya. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu dari Leli Dota. Latihan untuk mengurangi nyeri pada pasien tulang bergeser apa ya dok? Karena rasanya nyeri banget. Mungkin dari dokter Dimas berarti ya dok, karena berkaitan dengan latihan ini dok. Oke, terima kasih. Latihan untuk mengurangi nyeri, ya. Ada pasien yang tulangnya geser katanya dok. Oke, jadi ini ada konsep yang harus diperbaiki. Kalau untuk mengurangi nyeri, ya berarti harus treatment, harus ada obat, kemudian harus ada program fisioterapi, alat, nah semacam itu untuk mengurangkan nyeri. Nah, tujuannya apa sih? Kalau pada pasien-pasien yang tulangnya tergeser, ototnya itu biasanya kaku. Nah, otot kaku ini harus dilemesin dulu. Dilemesin pakai pengobatan, ya, pakai obat yang untuk merelaksasi otot. Kemudian anti nyeri tentunya supaya dia itu nggak sakit-sakit banget. Kemudian harus ada fisioterapinya, pakai alat-alat kami. Nah, ini untuk yang mengurangkan nyerinya. Nah, kemudian latihan apa untuk tulang yang bergeser itu adalah latihan-latihan spesifik seperti penguatan otot dasar panggul misalnya, otot-otot core strengthening, nah itu sangat bagus. Kemudian jangan lupa juga latihan pernafasan untuk menguatkan otot-otot diafragma, karena dia itu juga mempengaruhi core muscles itu ya. Core muscles itu dari depan otot perut, dari samping juga otot perut, dari belakang itu otot punggung, dan dari atas itu otot diafragma, bawahnya otot dasar panggul. Keempat hal ini juga harus diperhatikan untuk memperbaiki kondisi otot sehingga ototnya nggak nyeri. Nah, jangan lupa untuk pakai korset. Nah, pada saat aktivitas korsetnya tentu harus dikerjakan. Bungkuk-bungkuk dihindari. Dan kita harus teliti kembali gesernya ini sudah berapa jauh. Nah, kalau gesernya itu sudah jauh banget, nah itu ya dokter, ya periksa ke dokter kita yang bisa menentukan gesernya seberapa jauh. Nah, itu juga harus ke sahabat dari ortopedi untuk operasi. Jadi jangan sekali-sekali tidak memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya sudah tahu tulangnya geser, dia gesernya seberapa, kalau perlu operasi ya harus operasi, kalau enggak kita treatment dengan baik, begitu ya. Jadi ada konsep yang berbeda. Latihannya untuk mengurangkan nyeri, proses berpikirnya seperti itu tadi. Iya, jadi enggak semata-mata latihan aja ya dok ya, banyak multimodalitas istilahnya ya dok. Jadi sebaiknya mungkin untuk Ibu Leli bisa konsultasi ke dokter ortopedi, dan juga nanti bisa berkolaborasi dengan rehab medik ya, apakah ini memang memerlukan operasi atau tidak. Kemudian nanti juga bisa diberikan obat dan latihan-latihan yang memang bagus untuk kondisi ibu. Dan
itu tadi yang jangan sampai kita latihan pengennya kita itu memperkuat, menyembuhkan, tapi malah semakin membuat parah cedera gitu ya dok. Betul, dan yang saya bilang, misalnya gesernya itu ada di otot di lumbar ya, di lumbar untuk otot perut. Nah, kalau gesernya di leher, lah kan beda lagi. Nah, kita harus titik itu. Nah, jadi kalau diperiksakan dulu gesernya di mana, seberapa gesernya itu akan mempengaruhi treatment kami. Oke, mungkin Dr. Danat mau menambahkan atau cukup dok? Sama dengan Dr. Dimas ya, bahwa pergeseran itu dilihat derajatnya sebesar apa gitu. Kalau masih di derajat awal kita jauh sih dari operasi ya, mungkin latihan, kemudian yang jelas nyeri harus dihilangkan dulu ya. Salah satunya juga untuk bisa membantu itu korset juga membantu, mungkin latihan. Tapi kalau sudah derajatnya cukup berat, memang kalau misalnya diperlukan ya kita mungkin harus ambil langkah sampai ke operasi ya gitu. Tentunya dengan ada pemeriksaan dulu, biasanya begitu, untuk dilihat, disinkronkan dengan keluhannya apa, nanti dari situ baru kita tentukan langkahnya mau kemana gitu. Cuman memang jadi tidak semuanya bisa diatasi hanya dengan latihan, nanti mungkin setelah operasi baru kita ayo latihan gitu ya dok. Atau bisa juga terkadang kalau misalnya ototnya itu jarang terlatih, itu dengan latihan mungkin ya dari gambaran X-ray-nya masih tetap, tapi komplain pasiennya bisa hilang, itu masih bisa kita temukan dan cukup banyak sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah kita tidak mau batin gambaran X-ray gitu, tapi lebih ke klinis pasien gitu. Iya. Oke. Gitu ya, sahabat sehat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, nah sekarang ini kan lagi mungkin udah berapa tahun belakangan ngetren kita men-tracking langkah pakai sama di jam smartwatch atau jam olahraga gitu yang terlihat, oh gini saya sehari harus jalan berapa ribu langkah gitu. Apakah kalau udah misalnya jalan 10.000 langkah itu bisa mencegah osteoporosis dok? Ya silakan, boleh dok. Ya, bisa ya. Kalau kita di langkah tertentu, ya kalau kita sudah aktif ya, intinya tadi begitu Dokter Dana juga menyinggung di awal, aktivitas fisik itu penting. Kalau aktivitas fisik kita itu baik, semakin aktif kita, ya semakin baik juga kondisinya. Ya, penelitian tahun 2017 itu menyatakan bahwa orang Indonesia itu rata-rata yang paling jelek di antara di Asia. Ya, sebanyak 3.000-an langkah saja per hari. Nah, sedangkan di magernya paling banyak ya dok? Ya, itu tahun 2017. Ya, belum COVID apalagi nih, sudah COVID itu mana ya. Nah, yang paling bagus itu adalah di Hong Kong dan di Jepang. Di Hong Kong itu sekitar per hari mereka itu bisa sampai 9.000-an langkah seingat saya. Nah, itu penelitian saya dulu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga apa yang terjadi pada orang yang berjalan itu adalah penguatan tulang-tulang panjang, tulang paha, tulang tulang betis, ya tulang kering. Nah, itu semuanya itu dikuatkan dengan jalan pada saat kita menahan beban dari berat tubuh. Nah, itu kondisinya pasti akan lebih bagus bila dibandingkan dengan kaum rebahan itu tadi. Nah, dengan sedikit persentase yang oke, itu di tulang-tulang spine, di tulang-tulang punggung, itu juga terpengaruh karena dia juga mempertahankan posisi dalam posisi berdiri dengan lebih baik. Nah, jadi akan sangat membantu untuk di tulang panjang di kaki dan untuk tulang punggung. Nah, berjalan betul bisa membantu. Oke, nah ini berita gembira juga ya, ternyata tidak sia-sia kita nge-track langkah, karena mungkin olahraga paling mudah itu ya yang kita pasti lakukan setiap hari ya jalan, dan daripada nggak ngapa-ngapain mendingan lebih baik jalan. Baik, kemudian dok, ini apakah ada gerakan atau posisi yang tidak boleh dilakukan oleh penderita osteoporosis? Ya,
posisi-posisi yang tidak menguntungkan untuk postur itu tidak boleh. Contoh, membungkuk terlalu banyak. Nah, gerakan latihan-latihan fleksi yang membungkuk ya, gerakan yang itu tidak boleh. Kemudian postur-postur yang nggak oke, misalnya duduk di sofa terus selonjor kakinya yang sampai tubuhnya itu slouching position ya itu ya. Nah, glosor yang sampai jelek. Nah, itu tolong dihindari. Jadi posturnya itu diperhatikan, postur yang baik, nanti pasti akan mendukung keseimbangan yang baik juga. Nah, kalau keseimbangannya baik, posturnya baik, ya harapannya resiko jatuhnya berkurang. Itu sih. Nah. Oke dok, terima kasih. Ini tadi ada yang bertanya kalau sudah kena osteoporosis apakah tetap boleh berolahraga, olahraga apa yang aman, apakah ada olahraga yang harus dihindari? Tadi jawabannya boleh ya dok? Boleh kalau banget. Ada dok mungkin olahraga yang harus dihindari? Itu tadi yang saya bilang, jadi olahraga yang posturnya tidak bagus, nah itu tidak boleh ya. Jadi kayak misalnya kita mau latihan pektoral pakai alat tapi posisinya keliru, tidak ya. Jadi harus posturnya bagus. Olahraga yang nekuk-nekuk rokoprol misalnya itu tidak boleh ya, karena dia ya fleksi ya bentuknya ya, jadi tubuhnya menekuk. Nah itu yang tidak boleh ya. Kemudian kalau sudah osteoporosis, apakah ada latihannya? Ada banget ya. Itu tadi yang saya ada di komunitas yang saya ungkapkan, ada di komunitas di masyarakat itu Perwatusi itu, nah itu bisa di-search lah di Google ya. Nanti di situ ada latihan-latihan untuk osteoporosis. Oke, siap. Kemudian ini mungkin pertanyaan untuk Dr. Bernard dan Dr. Dimas dua-duanya. Karena ini banyak sekali berkembang di masyarakat bahwa kalau jangan lari, karena lari itu nanti akan mempengaruhi kesehatan lutut. Katanya nanti lututnya jadi sakit. Benar nggak sih ini dok? Ini Dr. Bernard dulu mau menjawab. Iya, jadi memang lari ini kan memang lagi, ya kita ngomongnya lagi tren ya. Semua lari, gitu. Tapi saya nggak lari. Jadi banyak masalah di rumah, jadi lari aja dong keluar. Lari dari kita. Jadi gini, memang olahraga lari ini ada kekurangan dan ada kelebihannya memang. Jadi mungkin salah satu kelebihannya itu adalah dia membuat terutama ke kardio ya, istilahnya untuk latihan kardionya dia dapat gitu. Tapi memang tentu olahraga lari ini sebenarnya tidak bisa kalau misalnya kita mau kita asal lari aja gitu, tidak bisa. Jadi sebenarnya tidak hanya lari ya, apapun olahraganya itu toolsnya, gearnya itu harus tepat gitu. Nah kalau kita lihat zaman kita mungkin masih 10 tahun ke belakang lah ya, belum ada sepatu lari khusus yang cushionnya sangat tebal, itu hampir kita jarang lihatnya. Tapi kalau sekarang kan, wah di mana-mana pasti ada gitu. Mau merek apapun tinggal mau pilih yang mana kan begitu. Kenapa? Karena begini, kita ini banyak berlari di area yang cukup keras ya, aspal terutama. Nah gaya sebenarnya kita ilmu fisika ya, bahwa gaya yang diberikan itu kalau misalnya kita ke benda yang keras kan dipantulkan kembali ke atas. Nah gaya balik ini yang bisa menimbulkan cedera terutama di area lutut, karena kan sebenarnya memang lutut ini berfungsi sebagai spring, sebagai pegas ya. Ada fungsi sebagai pegas. Selain sebenarnya yang diterima pertama itu oleh ankle dan sendi-sendi di kaki ya, daerah telapak kaki saya bilang. Kemudian lutut gitu dan pinggul sebenarnya. Jadi dalam posisi berdiri itu yang menerima beban itu sebenarnya banyak gitu. Tetapi memang yang menerima paling besar itu memang dirasakan paling banyak di lutut gitu. Makanya kenapa kemudian terjadi opini bahwa sebenarnya bukan opini juga, tapi ada benarnya bahwa bisa menimbulkan cedera pada lutut gitu. Karena fungsi spring tadi gitu. Nah, tapi tergantung ya dok ya. Betul. Kalau tapi tergantung, maksudnya kalau ya silakan dok. Jadi kalau misalnya yang di tracknya yang digunakan itu adalah track lari misalnya, atau di lapangan yang dia based on solid ground gitu ya,
itu sebenarnya gaya baliknya tidak begitu besar. Karena dia akan lebih diteruskan gitu. Nah, jadi gaya baliknya juga kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih banyak di aspal atau area-area yang hard surface, itu memang apalagi paving gitu. betul, itu gaya baliknya yang diberikan itu memang cukup besar. Oleh karena itu produsen sepatu itu sekarang dia mengakalinya dengan bikin sepatu dengan cushion yang cukup tebal ya. Itu untuk mengurangi gaya balik itu sendiri. Jadi risiko cedera berkurang sekali, terutama di daerah lutut itu gitu. Oke dok, terima kasih. Mungkin dokter Dimas menambahkan dok? Iya, kita perlu perhatikan dulu bagaimana kondisi lututnya pada setiap pasien. Kalau orang normal, ya gaspol. Tapi kalau sudah ada penuaan sendi, nah ini yang harus hati-hati. Itu karena kita mesti perhatikan kalau misalnya dia osteoartritis ya. Kalau kita tadi kan osteoporosis tentang pengeroposan tulang. Nah kalau yang ini adalah kasusnya yaitu osteoartritis, yaitu adalah penuaan sendi. Ya. Nah itu harus kita tetap hati-hati. Kalau misalnya dia itu osteoartritisnya grade 3 misalnya, wah ya jangan jalan dan lari dong. Kalau misalnya saya biasanya merekomendasikan mereka untuk berjalan di dalam air. Nah, jadi di kolam renang dengan tinggi air sepusar ya, sepusar ke bawah, sepusar ya pokoknya. Nah, itu mereka berjalan aja atau lari-lari kecil di dalam air itu akan lebih bagus. Nah, jadi kita lihat juga komponen sendinya ini gimana. Kalau sendinya bagus, ya gaspol lah ya, jadi nggak perlu khawatir. Cuman yang perlu diperhatikan dalam setiap latihan adalah satu, harus ada pemanasannya, dua, harus ada olahraga intinya, lari itu, dan tiga, harus ada pendinginannya. Ini satu paket yang nggak boleh biasanya kakak yang lupa dok. Nah tuh, jangan, itu yang prone to injury. Jadi kita habis lari, tahu-taunya ada di warung pecel aja, kurang ininya ya. Nah, pendinginannya di situ dong. Nah, jangan ya, karena pendinginan ini adalah apa sih? Pendinginan itu adalah pemanasan, ya gerakannya sama, tapi dilakukan di akhir olahraga inti. Nah ini penting karena lari tadi adalah olahraga aerobik ya, dari 3 yang tadi saya di awal ini adalah latihan aerobik. Penting juga untuk melatih penguatan ototnya, penguatan otot paha, penguatan otot betis. Nah itu penting, dan karena apa? Karena dia itu menjadi shock breaker-nya, jadi penahannya, jadi spring-nya yang kata dokter Bernard tadi. Nah, stretching untuk pelemasan otot itu juga nggak terlalu besar ke lutut ya dok. Betul. Nah, lutut itu dibantu untuk menguatkan, dia ada 4 otot di depan, di paha depan, dan 3 otot di paha belakang, quadriceps dan hamstring. Kalau dia ini kuat banget, lututnya pasti aman. Ya, lebih aman daripada yang mageran tadi lah pokoknya. Kita anti mager ya. Gitu. Iya, nah itu terima kasih dokter Bernard, dokter Dimas. Jadi karena ada beberapa orang dok yang kayak ditakut-takutin, kamu kalau belum ada keluhan apa-apa dok, kondisinya normal gitu ya, kemudian seperti ditakut-takutin, ya itu tadi sahabat sehat. Jadi jangan jadikan alasan ya, oh saya kalau gitu nggak usah lari, saya mager aja, supaya lututnya tetap sehat. Jadi tadi yang harus diperhatikan sesimpel sepatu yang kita pakai, kemudian mungkin trek larinya mungkin akan lebih bagus ke yang memang di trek lari, bukan di yang jalanan yang keras. Kemudian dibarengin juga dengan latihan-latihan yang lain, tidak hanya lari tapi ada strength training atau penguatan otot itu tadi. Baik, ini pertanyaan berikutnya adalah, saya pernah jatuh dan dengan kaki yang menekuk. Saya biarkan selama beberapa bulan, sudah tidak sakit, tapi sampai sekarang masih ada rasa seperti nyeri sedikit. Saya masih paksa lari seperti biasa, apa boleh? Mungkin dokter Bernard. Oke. Jadi untuk kaki jatuhnya kakinya menekuk dok. Sebenarnya kita perlu kita perlu gali lagi sedikit. Kaki ini berarti lebih ke foot ya, atau tungkai bawah. Iya, Nah, menekuknya ini memang tidak dijelaskan. Jadi begini, mungkin ya. Jadi maksudnya itu mungkin lebih ke posisi supinasi. Jadi
kayak cedera ankle mungkin karena itu mungkin yang paling sering sebenarnya. Jadi pada kasus cedera ankle kita itu mesti lihat dulu. Memang pemeriksaannya bertahap ya. Kita lihat dari ronsennya dulu, kita pastikan tulangnya enggak apa-apa. Kalau misalnya tulangnya itu tidak ada sesuatu, mungkin kita harus naik ke MRI karena kalau ada cedera ligamen itu satu-satunya yang paling optimal untuk lihat itu hanya MRI. Ya, saya tahu bahwa MRI ini tidak murah ya gitu. Tapi memang kita itu adalah tools yang paling tepat untuk digunakan untuk kita tahu apa yang terjadi di dalam gitu. Nah, kalau lihat ceritanya ada kemungkinan bahwa ini ada cedera akut. Cedera akut ya dia rest untuk waktu yang cukup tapi tidak dapat penanganan terapi yang tepat mungkin. Kurang atau tidak pas mungkin. Nah, tapi setelah nyerinya ini hilang, dia aktivitas lagi seperti biasa, akhirnya jadi chronic pain. Nah, memang kalau mengatasi chronic pain ini gampang-gampang susah, dia karena lebih banyak hilang timbulnya gitu. Nah, mungkin kalau saran saya sih mungkin kalau misalnya belum, bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan, nggak apa-apa, walaupun kondisinya sudah kronis ya gitu. Jadi mungkin bisa diperiksakan kembali, kemudian mungkin perlu kita lakukan MRI untuk kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jangan-jangan memang ada cedera ligamen yang terjadi, mungkin nyambung, tetapi memang kan ligamen ini kan nyambungnya fibrosis ya, artinya suhu cadangnya ini tidak pernah ASI gitu. Tidak nggak sempurna ya. Betul. Jadi karena memang kalau kita ngomongnya jaringan fibrosis ini itu kan sangat rentan untuk retas ya. Memang tidak sekuat ligamen awal memang gitu. Jadi mungkin ada baiknya diperiksakan lagi. Iya. Dan kalau misalnya memang dirasakan ada keluhan seperti tadi dibilang masih nyeri, mungkin olahraga ini harus dihentikan dulu gitu. Karena kalau misalnya sebuah sendi ya, terus stabilitatornya ini kan ligamen. Nah, kalau ada salah satu atau salah dua ligamennya ini ada sesuatu, berarti dia menjadi tidak stabil. Nah, kalau tidak stabil, berarti resiko untuk cedera sendinya cukup besar. Nah, nanti berujungnya pada ke osteoartritis itu tadi. Gitu. Mungkin sekarang ini kalau di usia yang masih adolescent ya, 30, 40, 50, nggak begitu dirasakan. Tapi ketika menginjakkan 60 dan ke usia lanjut, nah itu baru muncul keluhannya. Gitu. Oke, berarti ini sarannya untuk yang bertanya ini adalah apalagi kalau melihat aktivitasnya sepertinya suka berlari ya, jadi yang lebih baik benar-benar dicari gitu ya, memang mungkin bisa di MRI untuk bisa dilihat permasalahan yang sesungguhnya dan benar-benar mendapatkan terapi yang sesuai gitu supaya bisa kembali ke fungsinya dan bahkan bisa melakukan olahraga yang disuka. Mungkin iya gitu. Dokter Dimas mau menambahkan atau cukup? Saya cukup setuju dengan Dokter Bernard. Jadi intinya adalah dicari dulu permasalahannya itu di mana. Kalau kita sudah tahu misalnya dia itu ada gangguan tendon atau ligamen atau ototnya atau bahkan tulangnya, nah itu jadi treatmentnya nanti bisa beda, jadi nggak sama, sehingga coba diperiksakan lagi. Saya setuju 100% sama Dokter Bernard. Siap. Terima kasih dok. Nah ini pertanyaan untuk Mbak Weni nih. Kalau berarti asupan kalsium dan vitamin D untuk penderita osteoporosis itu sebaiknya bagaimana pengaturannya? Untuk sebenarnya kan kalsium dan vitamin D itu saling berkesinambungan. Jadi vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium lebih maksimal di dalam tubuh. Jadi kendaraan itu tadi ya? Iya, kendaraan betul. Jadi sebisa mungkin untuk asupan kalsium juga harus cukup banyak dibanding dengan asupan vitamin D yang cukup banyak juga dengan bantuan sinar matahari tadi juga. Nah, kemudian untuk kalsium juga sumber dari bahan makanan yang sumber dari kalsium itu tadi berasal dari susu, tadi yogurt, terus kemudian ikan, itu tadi. Oke, terus ini bagaimana mengatasi nafsu makan yang berkurang? Mungkin kan dan semakin usia tadi seperti disampaikan juga intake-nya kan berkurang ya, nafsunya berkurang.
Jadi gimana mengatasi nafsu makan yang berkurang di usia menopause sambil tetap memenuhi kebutuhan gizi. Jadi mungkin cari tahu dulu apa yang menyebabkan nafsu makan itu berkurang. Pada pasien yang mungkin sedang mengalami menopause itu kan kalsium dalam tubuh kan berkurang biasanya, itu terjadi pengeroposan tulang, terus kemudian gigi kan biasanya tanggal, juga gangguan mengunyah jadinya. Jadi cari tahu dulu kira-kira apa penyebab nafsu makan itu turun. Selain itu juga pilih makanan yang bernilai gizi tinggi, jadi padat energi, jadi mengandung karbohidrat, protein, lemak yang cukup banyak. Kemudian camilannya sebisa mungkin harus padat energi. Selain itu juga untuk aktivitas fisik, itu tadi juga disampaikan oleh dokter harus cukup banyak. Kemudian selain itu juga mungkin bisa membangun suasana makan yang menyenangkan gitu. Karena nafsu makan ini sebenarnya luas ya. Kita kadang nggak happy jadi nggak nafsu makan juga gitu. Oke, baik, ini seru sekali obrolan kita siang hari ini. Tapi sayang seperti biasa ya karena durasi. Mungkin Dokter Bernard, Dokter Dimas dan Mbak Weni ada take home message yang ingin disampaikan untuk sahabat sehat. Silakan Dokter Bernard mungkin. Kalau saya sih aja ya, tetap di usia lanjut, menopause sekalipun, yang penting adalah mindsetnya harus bagus, nomor satu ya, bahwa dengan usia lanjut, menopause bukan berarti terus aktivitas dikurangi atau apa, aktivitas saja seperti biasa. Kemudian pastikan ya, asupan, kalau perlu suplemen nggak ada masalah, mau olahraga apapun silakan selama tidak ada cedera, tidak ada kontraindikasi, silakan saja. Pokoknya harus tetap aktif ya dok. Tetap aktif pokoknya. Justru makin tua harus makin aktif. Ya, terima kasih dokter. Iya, sudah dok. Ya, terima kasih dokter Bernard. Selanjutnya dokter Dimas, silakan dok. Pesan-pesannya untuk sahabat sehat di rumah dan dimanapun berada. Ya, kata-kata hari ini tetaplah latihan, tetap sehat ya, karena kita mau jadi lansia yang garles. Boleh, mantap. Terima kasih Dokter Dimas. Mbak Weni terakhir ada yang mau disampaikan? Jadi untuk dari asupan makan juga sebisa mungkin makanannya harus cukup beragam dengan gizi seimbang. Kebutuhan zat gizi makro, mikro harus cukup banyak terpenuhi dikonsumsi. Juga menghindari beberapa bahan makanan yang mungkin bisa menghambat penyerapan zat gizi tersebut. Oke, demikian sahabat sehat pesan-pesan dari narasumber kita yang semoga sesi hari ini juga bisa bermanfaat ya untuk sahabat sehat semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk join sama kita di Instagram Live siang hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tiga narasumber kita, Dokter Bernard, Dokter Dimas, dan Mbak Weni yang sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banget dokter, Mbak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya selaku host juga memohon maaf jika ada salah-salah kata, tentunya tidak kami sengaja, dan sampai jumpa di event selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih.